Oke teman-teman semua, jumpa lagi ya pada kesempatan kali ini. Sambil kita santai, ini pas pagi ya teman. Jadi bangun tidur, saya menjelaskan tentang pengembang ya ragi instan yang kita gunakan. Saya sambil ke warung akan sarapan ya. Jadi nanti penggunaan ragi instan ini dan seberapa sih yang standarnya ya seperti itu. Jadi kita nanti sambil sharing ya harapan. Nah teman-teman semua ya, pada saat kita memakai pengembang ataupun kalau kita kan pakai ragi instan ya teman, ini kan sebenarnya tidak terlalu boros ya, karena memang pemberiannya itu kan kalau terutama ya di daerah kami yang di sini, karena memang di sini kan cuacanya agak sedikit lebih gerah atau panas ya, jadi pemberian ragi instan itu tidak terlalu banyak. Mungkin berbeda juga dengan pemberian teman-teman ketika memberikan ragi instan di daerah-daerah yang cenderung itu relatif dingin ya, karena memang pengaruh sekali ya teman-teman. Cuaca panas itu akan sangat berpengaruh terhadap pengembang atau tidaknya adonan ya, atau cepat atau tidaknya reaksi dari pengembang ini sendiri kan, seperti itu. Nah, jadi beberapa video pernah saya jelaskan juga ya teman-teman. Jadi kalau kita membuat hanya beberapa kilo, contohnya membuat ya adonan roti goreng 5 kilo kan, seperti itu kan. Itu kan hanya sedikit sekali kita berikan. Mungkin hanya setengah sendok kalau di sini kan. Itu tanpa tambahan bahan-bahan pengembang lainnya. Contohnya tambahan bahan pengembang lainnya itu kan bisa jadi teman-teman memberikannya soda, kemudian baking powder kan, seperti itu ya teman. Jadi kita sendiri tidak memberikan itu ya teman. Jadi hanya murni pengembangnya ini atau hanya ragi instan yang kita berikan, itu pun tidak dalam jumlah banyak. Nah kemudian di sini juga kita menggunakan ragi instan yang mereknya itu artinya di bawah apa ya, yang standar lah, ya standar di bawah kan, seperti itu. Jadi tidak memberikan ragi instan yang kualitasnya tinggi ya, seperti itu kan, karena banyak sekali ya ragi instan ini yang bermerek seperti itu. Kita tidak memakai seperti itu, hanya memakai ragi instan yang biasa. Nah perlu teman-teman ketahui ya, bahwa sebenarnya ketika kita membuat roti goreng ataupun cakwe ini kan tidak perlu harus menggunakan ragi instan saja. Jadi kalau saya melihat dari beberapa pedagang juga, bahkan teman saya pernah datangin juga seperti itu. Mereka juga ada yang hanya menggunakan baking soda dan baking powder kan, seperti itu. Namun prosesnya memang lebih lama ya teman-teman daripada ketika kita menggunakan ragi instan. Namanya juga ragi instan, dia secara instan lebih cepat mengembangkan, seperti itu. Cuma semua kan ada plus minusnya ya teman-teman. Kalau teman-teman lebih ingin awet untuk ngembangnya ketika membuat adonan, ya mungkin bisa solusinya teman-teman menggunakan soda kue ataupun baking soda ya, dan baking powder. Jadi dua pengembang ini nantinya bisa sangat membantu untuk mengawetkan ya, artinya reaksi dari pengembang itu akan lebih awet. Nah, seperti itu. Tapi kalau teman-teman menggunakan ragi instan, tentunya ini sangat beresiko juga, karena ragi instan itu memang tidak terlalu lama ya. Dan mungkin hanya beberapa jam, bagusnya hanya 3-4 jam, seperti itu. Mungkin 5 jam ke sana itu sudah mulai kita kejar-kejaran waktu kan, seperti itu. Jadi itu sebagai bahan pertimbangan saja. Tetapi kan kalau menggunakan baking soda ataupun baking powder, teman-teman kan waktunya lebih panjang lagi. Umpamanya kalau teman-teman ini ingin jualan ini sore hari, kira-kira jam 3 apa mulai jualan ya. Jadi teman-teman mungkin dari jam 10 pagi atau jam 11 bahkan jam 9 itu sudah membuat adonan. Jadi memang tenggang waktunya itu sangat lama sekali, sangat jauh ya teman-teman. Berbeda dengan ketika kita menggunakan ragi instan. Ragi instan itu namanya instan ya, dia akan lebih cepat lagi bereaksi. Jadi hanya dengan 1 jam atau 2 jam saja itu sudah maksimal. Apalagi kalau kita membuat adonannya itu memang sesuai dengan apa ya, cara kita agar adonan itu ngembang. Karena kan percuma saja teman-teman ya, ketika teman-teman ini membuat adonan dikasih pengembang banyak, tetapi teknik ataupun cara kita membuat adonan masih belum pas kan, seperti itu. Nah itu akan sangat fatal juga. Jadi itu tidak ngembang, ataupun bahasanya itu belum kalis ya teman-teman. Ada kan kadang-kadang ketika membuat adonan dicampur, dia tidak tahu
bagaimana sih kalis atau tidaknya kan seperti itu ya. Apalagi bagi teman-teman yang pemula seperti itu. Pemula ini kadang-kadang memang sekali dua kali membuat gagal kan seperti itu. Bahkan kadang-kadang menyalahkan di pengembangnya atau di ragi instannya ataupun juga di baking powder ataupun di baking soda. Padahal bukan itu teman-teman ya. Teman-teman yang perlu ketahui bahwa cara teman-teman itu membuat adonannya itu harus sempurna dulu seperti itu kan. Karena memang tidak mudah ya teman-teman membuat adonan. Cobalah teman-teman itu ketika masih belajar awalnya membuat adonan itu apa ya, artinya yang bagaimana mengetahui bagaimana cara adonan itu sudah kalis atau belumnya dulu kan seperti itu. Karena kalau adonan itu masih terlalu lengket di tangan itu juga kadang-kadang itu belum menandakan itu belum sempurna ya seperti itu. Jadi ya, hal ini yang harus teman-teman ketahui sehingga nantinya ketika teman-teman sudah usaha, jadi walaupun namanya orang jualan kan gini ya teman-teman, ada kalanya kita itu merasa adonan tidak sempurna, ada kalanya adonan itu pas. Kita sendiri yang sudah bertahun-tahun ya teman-teman itu pun merasakan hal seperti itu ya. Jadi ketika kita jualan nih pagi ini atau hari ini, adonan yang kita buat itu sangat bagus sekali. Besok itu belum tentu adonan sesempurna itu, ataupun malah bahkan dikatakan gagal menurut kita. Tapi gagal menurut kitanya itu bukan berarti adonan itu tidak jadi roti goreng ataupun cakwe, tetap jadi teman-teman. Cuma versi kita, kalau gagal versi kita itu adalah penyusutan karena dari adonan itu tidak sempurna sehingga kita tidak bisa menariknya secara lebar secara panjang, tidak jadi lebih banyak sehingga hasil dari kita jualan itu semakin menyusutkan. Contohnya apanya hari ini nih kan, kita membuat 10 kilo pokoknya kan. Nah dengan adonan yang sempurna kita bisa mendapatkan uang di atas 800.000 total ya. Nah besok adonan itu tidak bagus sehingga penurunan menjadi 700.000. Artinya kan seperti itu teman-teman, bukan berarti gagal total, tidak, karena itu udah terbiasa. Mungkin bagi teman-teman yang baru belajar, mungkin mengatakan gagal total itu adalah ketika adonan itu tidak jadi atau tidak mengembang alias bantat. Nah itu perlu teman-teman koreksi lagi. Jadi pengembang ini sebenarnya tidak melulu bisa disalahkan. Seperti ini teman-teman sendiri yang harus belajar menguasai bagaimana cara adonan ini benar-benar bisa jadi, artinya seperti itu ya. Jadi memang dikatakan mudah ya kalau sudah biasa itu kan mudah ya teman-teman. Tapi kalau yang baru-baru ataupun teman-teman yang baru ingin belajar, tentunya ini hal yang sangat sulit kan seperti itu. Nah, contohnya kan banyak ya teman-teman. Kita bisa praktekkan. Roti goreng ini tidak jauh beda seperti donat ya teman-teman. Coba teman-teman belajar membuat donat seperti itu kan. Adonannya itu bahkan donat itu lebih kalis lagi daripada roti goreng yang kita buat kan seperti itu. Tapi bahan-bahannya tetap hampir mirip. Semua bahan roti kan sebenarnya mudah dipelajari untuk kita. Nah, yang berikutnya teman-teman, jujur saja kalau usaha seperti ini kan lebih simpel ya teman-teman. Jadi waktu kita juga banyak istirahatnya, apalagi di zaman sekarang ya teman-teman. Anak-anak muda yang usaha-usaha seperti ini cocok karena apa? Banyak waktu senggang, kita bisa main HP, bisa online, karena ini menjadi suatu hal seperti kewajiban ya. Sehingga usaha roti goreng ini memang dia tidak terlalu ngoyo kan seperti itu, hanya jam-jam tertentu saja yang setelah itu free seperti itu. Walaupun nanti di tempat jualan kalau sudah digoreng semua, kita hanya nunggu yang sudah digoreng itu kan enak kan seperti itu, jadi waktunya lebih senggang. Nah jadi itu ya teman-teman, pemberian ragi instan itu memang tidak terlalu harus banyak, tetapi teman-teman harus tahu bagaimana cara membuat adonan sendiri agar lebih baik kan seperti itu. Dan kemudian saya hanya memberikan tahu ya atau menginformasikan kepada teman-teman semua bahwa bukan hanya ragi instan saja yang bisa untuk mengembangkan roti goreng ataupun cakwe ini. Bisa dengan baking soda, bisa dengan baking powder, tetapi dengan perbedaan waktu yang sangat mencolok ya teman-teman. Karena semua kan punya resiko dan punya plus minusnya kan seperti itu. Oke teman-teman, itu saja sedikit sharing kita. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.